Aku pasti bisa, bisa gila, depresi dan stres. Mari kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiana Rasika Amanda, biasa disapa dengan Tiana. Nah, di sini saya merupakan mahasiswa tahun 2024 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1C. Nah, di sini saya diberi tanggung jawab untuk membuat tugas bahasa Indonesia tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwasanya bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda. Kemudian mereka berikrar yang berbunyi, yang pertama, bertumpah darah, yang satu, tanah Indonesia. Ikrar yang kedua, berbangsa, yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian ikrar yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar tersebut lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing kan dengan Sumpah Pemuda? Nah, di mana dalam Sumpah Pemuda ini ikrar yang ketiga menyatakan bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Simak baik-baik ya. A few moments later. Nah, Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Apa sih yang dimaksud dengan Indonesia sebagai bahasa pemersatu? Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai negara heterogen ataupun negara yang mempunyai sistem yang berbeda-beda. Nah, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, perbedaan tersebut tentunya memiliki bahasa yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional sebagai bahasa persatuan dalam komunikasi antar warga negara Indonesia yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, setiap suku pastilah menjunjung kebudayaan dan bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, bahasa Indonesia inilah yang dapat menyampaikan komunikasi antar berbagai macam suku dan budaya. Nah, dari berbagai perbedaan itulah, maka kita sangat memerlukan bahasa nasional sebagai bahasa persatuan antar masyarakat dari berbagai suku dan daerah. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa. Bahasa Indonesia menduduki sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka warga negara Indonesia yang berbeda bahasa daerah dapat berkomunikasi antar warga Indonesia dengan baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.